Orang lapar itu diruyah bisa enggak? Ya bisa, tapi tetap lapar dulu. Lesu ruyan, coba. Tapi terkadang Allah juga memberikan kekuatan pada orang lapar itu dengan zikir-zikir. Ayu ya, penyakit medis itu dari mana? Nah, sebagaimana kita terangkan di buku panduan penyakit medis itu dibagi menjadi 5 sistem. Mas ini nih. Kemarin sama tetap. Kemarin apa kemarin? Pertama apa? Keluhan. Nah, medis ini keluhannya, dia itu tanda murni medis itu ditanya was-was, lupa rakaat sholat, mudah marah enggak? Jawabannya tidak, maka ini murni medis. Atau bisa lagi psikis. Psikis atau edan, atau kamu kira kok dia bagian dari itu, padahal enggak. Terus setelah itu apa? Keluhan, terus diagnosa, kita sebut tashkhis. Terus ruqyah. Ruqyah detok. Berarti kalau medis juga sama? Iya. Cuman keterangannya dari buku itu siklus pengobatan non medis. Nah, medis itu nggak harus tahsinat gitu. Detok tok nggak ada tahsinatnya. Cuman di buku panduan itu nggak ada tahsinat. Tapi seandainya ditambahi tahsinat juga boleh. Makanya kita tuh nggak ada paten. Misalkan kalian, kita ngapain sih pakai ini rute-rute seperti ini? Kita rukyah aja beres, nggak apa-apa. Ada orang kepala pusing langsung dirukyah pakai law anzalna hadzal Quran, nggak masalah. Tapi kalau nggak sembuh ya jangan protes. Makanya kita aturan itu diciptakan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Seandainya ini boleh. Namanya aja, namanya metode itu bukan tauqifi. Jadi kemudian bukan dianggap liar dan sebagainya, namanya metode ruqyah. Jadi boleh berinovasi. Nabi aja boleh memberikan kita inovasi ijtihad, kita melarang, membuat Islam jadi sempit. Pertanyaan, misalkan ada orang penyakit kanker, gitu, maka keluhannya dia tidak, kalau membuktikan kanker itu, kanker itu murni medis apa enggak, kita harus paham dulu sebelumnya bahwasanya untuk medis ini, kita mau medis ya, kalau di buku itu enggak disebutkan. Pertama itu penyakit sistem yang pertama sistem pernapasan, gitu.
Hurtado, cari. Itu bisa dilihat di halaman piro yo? Halaman 19. Jadi medis itu ada sistem pernapasan. Contohnya apa? Contoh asma, terus radang, paru-paru, DLL. Oke, yang dia ini menggunakan gangguannya pada sistem pernapasan. Yang kedua adalah sistem apa? Pencernaan. Nah, untuk pencernaan ini contohnya kayak sesuatu yang kita makan. Jadi kalau nafas itu kan teko irup. Ya, gangguan dikarenakan itu kita bernafas. Tapi kalau sistem pencernaan itu mergo sesuatu ya karena mbadok. Karena apa? Mangan, karena makan. Contohnya apa? Bocah cilik loro panas lho, loro tipus itu bakteri karena anaknya sering makan micin pentol lho. Bocah cilik sampean roh, bocah cilik itu sering makan sosis pentol kena bakteri apa, bakterinya tipes itu lupa saya. Tipus. Mergo apa? Mangan urusane. Makanya sampai kemarin saya belum tuntas menjelaskan terkait syarat kesembuhan, ya kan? Syarat sembuh. Satu, apa Lil? Tepat diagnosa. Yang kedua tepat apa? Enggak dulu YouTube lihat. YouTube ku lho, dulu TikTok ae. Dosis shot itu saat video shot dosis 3 diizinkan apa saat maksud mertua ngizinkan Allah kan ngizinkan tetap gak iso. Oke, walaupun istri kita ngizinkan Allah enggak, ya enggak bisa. Yang ketiga, sistem apa? Wih, 16 loh. Sistem peredaran darah. Contohnya apa? Nah, ini masalah darah-darah kayak to darah tinggi, sakit jantung, darah tinggi, terus tinggi terus apa? Jantung, terus macam tipes, mah, asam lambung. Kenapa saya bilang ini murni medis? Kita asam lambung misalkan, asam lambung, asam sambung, asam lambung, misalkan asam lambung. Nah, asam lambung ini perkembangan. Adapun untuk dikatakan itu psikomatis, yang mengatakan adalah orang psikolog. Memang ada benernya. Tapi intinya dia ada medis ini pada rekodnya pada fisikal, sesuatu yang bersifat fisikal, fisik. Logis ini ukurannya apa? Ukurannya ilmiah.
Enggak berlaku di sini syariah medis. Makanya sesuatu yang menurut dia baik ya dipakai untuk kesehatan. Jadi fokusnya ke kesehatan. Sistem yang terakhir, sistem apa lagi? Saraf. Contoh, stroke. Terus apa nih? Stres. Apa? Apa nih? Loro untu. Iku ana sarape. Mulane loro untu. Ulah sakit gigi. Sakit gigi dan ibu hamil itu sama, penyebabnya satu. Apa itu? Yaitu kelamaan tidak dicabut. Nah, akhirnya meteng gitu loh. Akhirnya hamil. Untu yang untumu kok radang jabut, raud untu. Dan itu syarat makanya ditekan di satu titik tertentu dia agak mending. Contoh tekan di sini. Nah, kalau orang itu tekan di ini, tik nih, tik ditekan enak. Kenapa? Karena dia memang saraf, bukan pernapasan. Bombeni apa ya? Juga nyambung itu saraf. Paham Mbak? Karena apa? Salah diagnosa itu syarat sembuhnya gini. Yang terakhir apa saat? Sistem pertulangan dan DLL ini. Jadi DLL pertulangan. Jadi tulang contohnya encok, rematik gitu, terus apa dislok, gitu kan dislok, dislokasi, apa yang besar? Bukan guna singanu, gak kamu berarti gak. Otot, jadi pertulangan otot, pokoknya ada DLL lah. Pertulangan otot DLL itu wakeh. Wasa murah tuh ora mergo ulang iki kliru meneh. DLL. Ya, jadi begini, kalau kamu salah diagnosa, ya salah obati lah. Pertama, tepat diagnosa. Kalau diagnosamu misalkan dia ini peredaran darah, terus kamu tulang, yo nggak sembuh. Contoh ya darah tinggi, kepalanya pusing, gitu. Uang darah tinggi, kepalanya pusing. Terus kamu kiropraksi, sembuh enggak? Yo angel. Karena kiropraksi pembentukan tulang-tulang gitu. Misalkan ya. Contoh lagi, habis kecelakaan, aneh ini. Terus kamu akupuntur menggunakan ilmu jarum murtadong ini. Sembuh enggak? Ya enggak, salah diagnosa. Harusnya ketika dia bermasalah di darah, tulang, maka ya betulin sistem peredaran darahnya. Dengan cara apa? Ya detox tadi ini, detox herbal. Kenapa herbal enggak kimiawi? Kalau kimiawi, ya enggak usah ikut jamiah ruqyah, jamiah puskesmas, aswaja gitu ya. Paham gak? Kenapa kita menggunakan detoxnya ini menggunakan apa namanya herbal? Karena ukuran kita itu nanti adalah alamiah. Lo alamiah ki yo herbal itu ilmiah dulu. Ini kita belum bahas cara pengobatannya ya. Jadi sebelum mengobati itu biar nggak salah diagnosa kalian harus paham. Terus ilahiyah. Oke. Khususnya ini ilmiah
sesuai syariat, alamiah, ilahiyah sesuai syariat. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk mendeteksi ini kita nggak perlu, minimal saja, nggak perlu terlalu dalam mempelajari ini. Kalau ada waktu ya silahkan, apalagi kalian dokter. Tapi sekali lagi peruqyah itu bukan ditekankan dari sisi ilmiahnya, tapi dari sisi inilah ilahiyah. Jadi sekali lagi kalau peruqyah itu dari sisi ilahiyahnya yang perkuat. Jadi ibarat kita boleh mengatakan ini persenan, maka ini 40%, 30, 30. Artinya keyakinannya. Ya, oleh sebab itu untuk melajari sistem ini saya nggak ngerti ini. Misalkan dia sakit apa tongket, tongket dulu, Rahmat kena tongket, terus di kiropraksi sembuh ndak? Nanti wong, oh iku keliru. Tak iwasi bathuk sebelah kiri kok gak enak betul. Jadi misalkan dia kayak uli lenganane kena tongket ham ini, terus kemudian diakupuntur sama Mister Gondrong, sembuh ndak? Ndak sembuh. Kenapa? Pertama salah diagnosa. Wong dia masalah peredaran darah kok. Jadi mergono darahnya kena isi kena tongket. Darah ini kudu dibekuli dengan herbal sing membuat sel-sel itu kembali. Lah kok malah di pertulangan. Gak nyambung. Istilah dari syairnya Joko Sembung naik becak gak nyambung, Cak. Nah, paham ya? Jadi kudu tepat diagnosis, tepat dosis untuk untuk yang medis ini kita sebenarnya perlu 5 hingga 7 hari. 7 hari. Nah, untuk deteksi ini kita harus memahami dulu asal penyakit. Asal penyakit ada berapa? Asal penyakit ada berapa? Oh, gak diwaca buku ini. Asal penyakit ada berapa? Kok gede? Harus diomani gratis tak kau moco kok gak diwaca. Ono loro di halaman 17 itu diwaca lho. 16 17. Penyakit anak bro. Apa ae? Jadi ini harus dipetakan. Ini mana yang membuat marah, yang mana yang membuat sedih. Nah, dua ini ukurannya biasanya mana yang membuat marah, yang membuat sedih itu dilihat dari lemes orangnya. Nah, oke, penyakit ini berarti anak loro ya. Wah, marah, sedih, oke. Nah, berarti kan marah ini membuat sumbatan. Ram, terus iki boleh iso, boleh tidak ya, tapi nek mbok kaitne iki iso kram sumbatan terus benjolan sedih kayak membuat lemas. Contoh, maka kamu nggak terlalu kuat di sini, nggak paham nggak masalah. Tapi yang jelas kamu takoi, misalkan dia sistem darah, boleh udun ya, udun, nggak ngantuk, nino, gak sadar diri, malah meraga sokma kebal besen. Udun, ya kan? Kamu tahu enggak ini sebabnya marah atau lemes? Kalau lemes, marah atau sedih? Sedih ini maksudnya kepikiran. Jengkel, ada? Atau. Nah, makanya caranya gampang. Tekoi wae, pengaruh lemes apa ora? Misalkan dia benjolan, langsung apa? Sakit loh, sakitnya piye? Lemes apa kram? Jengkel. Oke?
Paham enggak? Aku tahu di Kalimantan Barat di TKI di telepon Bu Ediki. Bi kalau sapa jenenge Rian karo Tado lho. Kok turu isu-isu lah. Biyen kan Tado kan gandengane karo sapa? Rian. Akhirnya kelonan cah loro. Kan sesering kan anggere isu kancane budal dhek kelonan. Saiki gak enek sing dijak kelon, sapa jenenge? Tado akhirnya bingung. Lah aku telepon bocah ngono tamu. Nah, jengkel loh. Aku muncul tinggilan sebelah kanan. Lah. Iki Tado sekti iso malati. Nah, jengkel itu pengaruh nang ngene. Kan ini jengkel itu kan apa ya? Sumbatan. Oke, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, wah, sebabnya panas membuat sumbatan. Tapi harus paham, iki gunanya apa toh? Untuk menskema ini, tujuannya nanti bisa membuat detox ini. Detox ini. Jadi kalau ada orang yang sakit, misalkan saya ambil contoh ini, ya kalau nggak diambil contoh sampai bingung. Contoh anggap aja dia ini apa? Ngawur ya, jantung. Nah, oh, jantung, kanker. Darah, kankernya masuk ini. Ini padha aja kanker, kanker. Oke, setelah kamu cek kanker si A ini ada orang, ya ada orang ini sakit kanker. Kemudian kamu diagnosa, ternyata dia ini tidak ada non medisnya. Apakah kemudian kamu nyuruh ke rumah sakit dulu? Kalau ke rumah sakit ngapain gak rompi? Setelah itu kamu gampang aja, setelah itu kamu cek lagi diagnosa. Cara diagnosanya gimana? Lihat tangannya, lihat lidahnya. Ilmu CTM, ini kan ada di mana belajar? Di divisi Tibun Nabawi. Divisi, jadi upgrading Tibun Nabawi. Insya Allah ada itu di upgrading Tibun Nabawi. Diagnosa di sini ada 3. Diagnosa mata, tangan, lidah. Setelah kita diagnosa, ternyata diagnosa lagi. Apa diagnosa yang lanjutan? Yaitu kalian harus memahami ini sebabnya apa. Jadi setelah ini poin pertama ini sudah ketemu, ini diagnosanya apa. Terus yang kedua tanya ini, bapaknya lebih cenderung, seandainya kalian nggak pakai ini nanti sinkronnya kemana? Sinkronnya ke sini, ke herbal ini. Nah, atau seandainya kita nggak pakai langkah 1, ini langsung kedua. Maksudnya apa? Diagnosanya apa? Dokter dulu, pendidikan. Penyakitnya murni medis. Padahal bisa. Ada beberapa hal yang murni medis. Setelah kita diagnosa nggak ada medis, murni medis, diruqyah sembuh. Dan tidak 1, 2, wis ratusan. Maka misalkan ngomong teko keluar Pak, keluar kanker, oke? Apa kata dokter kanker? Terus Pak rasanya gimana? Rasanya sakitnya kram ini tusuk kram, masuk kategori ini. Jengkel, oke? Itu diagnosane, oke? Pertanyaannya cara ngruyah piye? Berarti sudah ketemu ya. Terus nek jantung, podo-podo peredaran darah ya, podo-podo peredaran jantung di sini, kanker di sini, sama-sama di sumbernya beda. Misal, dan nanti masalah peredaran darah ini sama ini kok beda. Ya beda penyebabnya, tapi kok herbal meh podo. Karena podo-podo saraf apa? Sama-sama dia ini sistem dari yang
sistem peredaran darah yang terganggu. Selanjutnya, maka kamu tanya rasanya gimana? Nek rasane lemas, biasanya coba sedih. Nek sebelah kiri biasanya karo wong wedok kepikiran bojone apa kepikiran bojone tanggane. Misalkan uri kok siki mlungung ki wong ngono, mbuh jengkel karo ibune apa karo Bu Sri, bolak-balik kok ketok Bu Sri, wong lemu sitok kuwi misalkan. Judulin. Setelah ketemu sedih, maka solusinya apa? Bertobat. Enak 3 kaidah di kono gak? Kau ono ini kono. Ono di kono 3 kaidah berubah dengan Quran ini. Waca buka di. Ini kalau gara-gara ilmu gratis ini. Gak dibaca kalau gratis, coba bayar aja punya. Oke. Sumbernya apa? 3 kaidah caranya melihat itu coba ale dulu daftar isi. Oke, 3 kaidah berubah dengan Quran. Kalau sedih solusinya bertobat. Kalau jengkel solusinya memaafkan. Kok cik lali ya. Oke, sudah ketemu. Ternyata benjolan. Misalkan kan kanker kan, kita kasusnya kanker. Diagnosa ini tidak sudah. Saya nggak bisa ini diagnosa tangan udah. Oh, udah nggak apa-apa. Tinggal nanya doang, Pak kata dokter apa? Kanker. Apa rasanya? Kram. Berarti nek jengkel. Lihat Pak, kiri bukan kanan Pak yang sakit. Ada dokter kanan. Berarti jengkel lebih cenderung ke laki. Solusinya piye? Memaafkan. Nah, sudah ketemu seperti itu, baru kemudian diruqyah. Pertanyaannya ruqyahnya sebelum proses antara diagnosa dan ruqyah ini disebut ada di sini ada sela-selanya adalah terapkan 3 kaidah berobat dengan Quran. Itu 3 kaidah berobat dengan Quran. Oke, sesudah 3 kaidah ini diterapkan, diruqyah metodenya apa? Terserah metodenya. Tapi baca ayatnya nyambung dengan suatu penyakit. Kalau misalkan dia ini kanker, maka ada benjolannya. Kalau ada benjolan, maka dibacakan seperti ayat wa id qaltaltum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jangan ayat batal sihir, enggak ada sihirnya kok. Malah buat penarik hutang tuh. Sebagainya. Yuk keliru menyapai anak. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Nah itu keliru. Jadi konsep dari cara ngeruqyah kita itu baca ayatnya yang nyambung, jangan sampai gak nyambung di bacaan. Kenapa? Karena ayat kita nggak akan bisa nyambung ke Allah karena ayatnya beda, gitu loh. Wong loro kena tongket diwacani Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pertanyaan, tapi nek Gusti Allah kersa ya iso. Iya roh aku nek diizinkan Allah ya iso ae terjon. Tapi pertanyaane lho iki diagnosamu tepak apa ora? Aku bacaannya keliru kaya piye nek nyambung, kecuali bacaanmu keliru tapi hatimu nyambung, itu paham ya? Macamnya Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Gak ngerteni, hatinya gak ngerteni tapi minum ya Allah sembuhkanlah tongket kena tongket saya ini ya Allah. Nah, maka ya bisa jadi sembuh. Kenapa? Ini cuma decocot gitu loh. Kalau decocot Allah nggak melihat decocotmu, gitu loh. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak melihat la yanzurullahu ila suwarikum wa amwalikum wa alzamikum. Wa fi riwayatin suwarikum wa amwalikum.
La'ala shawab. Bukan suwar ajsam sebagian. Tapi Allah nggak melihat itu. Tapi oleh sebab itu ketika kamu nempel di sini terus hatimu nyambung, Allah lihat itu. Tak apa-apa. Tapi ku wong khusus sih, wong khosan. Wong khos angel. Karena wong lho bismillah kok iso nyambung. Sing penting ati nyambung ya iso ae. Oke? Lah wong biyen gak ada ngene iki, gak ada wong soalé saat ini ketata ruyai beres. Banyu bismillah, beres. Karena apa atine mapan. Lah karena digawe model kaya ngene akeh nomor ku atimu mapan lho, guys. Nah, setelah dikaidahke berubah kita lanjut rukyah. Metodenya apa? Terserah. Bisa metode air, metode air sentuhan, air asma. Contoh jadi atau metode sentuhan. Bacaannya apa? Tergantung penyakitnya. Contoh. Di sini ada dua contoh. Nah, ya kan? Bos. Coba lihat sekarang semuanya, bos. Bosku. Kita lihat di halaman kanker. Oh, impoten biar impoten. Biasanya sing impoten yang gede-gede yang ulemu-ulemu ya. Sing wetenge gede. Di sini alhamdulillah masih belum sejahtera ya toh. Yang wetenge kene sing gede. Contohnya bisul jerawat ya toh. Tumor. Nah, misalkan tumor itu metodenya apa? Tumor itu metodenya karena ini adanya herbal lain. Yoga herbal itu detok, bukan metode. Iki gak paham. Metode air asmae carane sampean golek herbal iki godhoken mbok godhog iki wis mlayu detok, Bos. Ora ruqyah. Paham gak iki? Ruqyah iku aplikasine ruqyah iku mau. Jadi aplikasinya ketika ngeruqyah itu tadi bukan kok carane misalkan kalau kena tumor pakai sesuatu yang bisa kunir, biroto, benaru, kelor, kulit manggis, sirsak, gitu. Iku wacana iya, tapi kok detoke. Pas ngruyai iki nganggo metode apa? Carane ngene. 3 kaidah diterapkan, pegang tempatnya. Misalkan tumor ya, pegang tempat yang sakit, pejamkan mata, baca hamdalah, sholawat ibrahimiyah. Terus ya Allah, jika ada penyakit di sebelah kanan yang hamba pegang ini, karena hamba jengkel dengan ulil, karena dia selalu habis ngantuk raup turu meneh ya Allah, habis ngantuk turu meneh ya Allah. Wong kok kayak patung Liberty lho, urip kok diarani urip, kok gak lapo-lapo, diarani mati kok ngentekni apa-apa. Ki urip model piye ya Allah, mangkel karo ulil akhirnya kena kang ke sebelah kanan ngono ya. Bulan niko ya Allah, saya memaafkannya, saya ridho kepadanya ya Allah. Amin. Kok ridho kok amin. Maka dari itu sembuhkan hamba amin nama ambuhu idar tekan tek getar-getar nih. Pertanyaannya lapo kok digetar-getar nih? Lah awake ndonga supaya metu penyakit Pertanyaannya iki kok gawe sugesti ora ate sugesti guys, nek ate sugesti yo kesuwen lamaan suwen kulwaile kesuwen iki masuk area kritikal nek sugesti barang iki barang fisik kok sugesti kecuali mental murni sugesti ora patek apa ya misalkan dhek dijin sugesti dadi badut yo ora apa-apa tapi mukoyad deh. Ya aku ya iso biar anak wong liwat jin aduh dalam hitungan ketiga kamu akan tertidur pulas jauh lebih dalam dari sebelumnya. Baik nanti baik disugesti carane piye carane dia nggo jin ini ngwasi jin toh jin kan takut dia baik dan entah mengapa terus melebu depening bla 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 entah mengapa nanti ketika engkau melihat kuntilanak kamu seperti melihat badut dan itu masuk ke alam bawah sadarmu dia engkau paham angkukan kepala bla 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 wes katakannya segadul-gadul singkat cerita setelah kamala plek nek lihat kuntilanak dia ngelihat badut pertanyaannya sembuh enggak jawabannya enggak sembuh itu mengalihkan
Jadi nek ngelok kuntilanak biasanya takut. Gitu. Saya gak lihat kuntilanak nangis. Nah, akhirnya opo iki gak obat jenenge iki. Setelah tak pikir-pikir iki gak obat iki. Ini ndak ngobati namanya ini. Ini hanya mengalihkan, tidak menyelesaikan masalah. Oke? Lanjut. Udah karo IKN pindah kadang-kadang yo menyelesaikan masalah, kadang yo ora itu. Masalah di Jakarta tetap on. Lanjut. Setelah metode setelah bacaannya gimana? Bacaannya ada. Kan tadi kemarin kita terangkan antara metode ruqyah dan bacaan itu metode ruqyah dan bacaan ruqyah beda, betul? Wih, betul enggak? Sekarang saya bahas tentang bacaan ruqyah. Loh, bacaannya ruqyah apa? Sesuai penyakit. Misalkan kalau kanker tumor, bacakan apa, Ustaz? Wa idh qataltum belum tuh saat dalam 24 itu. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Tahlil bertadabbur, ya Allah, iki ya Allah niki enten napa namine? Allah mengeluarkan, wallahu mukhriju ma kuntum taktumun, Allah mengeluarkan sesuatu bagimu yang tersembunyi. Kanker itu lah tersembunyi. Kamu mikir tadabbur, ya Allah, kanker itu jangan keluar ya. Ngono yuk kaget aku yuk pernah awal-awal yuk kaget. Aku terus terang. Wong kanker ini dideteksi ora, didiagnosa enggak nek non medis. Itu sentuh ditekan. Yes, lu pas dikir pas nyambung. Ya Allah, wallahu mukhriju ma kuntum taktumun, wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Aku kaget kok iso muntah yo. Awal-awale belum yakin, si ilmu yakin, ainul yakin. Terus mari-mari abel ainul yakin, saiki hakul yakin. Oh, aku wis yakin mari iki wis mari. Mulane tukang suwuk iku remehne apa? Penyakit ngegungne dileng-eleng remehne penyakit, meremehkan penyakit, mengagungkan Quran. Ini peruqyah iku dengan tukang suwuk. Meremehkan penyakit, mengagungkan Quran. Wes, tapi itu ternyata jam 6. Wes, setelah itu apa? Setelah itu terus dikeni. Nah, setelah diruqyah wes muntah-muntah, durung selesai. Dikeni detop, dikene kunyit, apa nih? Tumor-tumor kita fokus ke kanker. Beliau di buku panduan, kita bisa lihat di buku panduan sesuatu yang herbal yang bersifat killer, ya kan? Untuk apa? Kunyit, kunir, sambiroto, langsung terus. Dosisnya kudu tepak, diagnosa wis tepak, medis tepak, dosisnya kudu tepak, oke? Di situ ada dosisnya lengkap, oke? Setelah itu, setelah diloktasin, pertanyaannya, perbentengannya apa? Untuk orang yang penyakit merunimer, dijawabannya kembali ke sini. Nah, tahsin perbentengannya apa? Yaitu kalau dia jauh jengkel lagi, oke? Banyak orang yang kena kanker rahim, kanker ini, kanker payudara. Mari diruqyah umat menel, dia jengkel. Makanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus samih kullaman asa ilaik, kullaman asa ilaik. Maafkan orang yang buruk kepadamu, oke? Wes kabeh dilok nih, Gusama iki sesat, ngerti gaib-gaiban. Gusama iki gawe nek gurune Mbah Gogel, ora perlu tersinggung, gitu. Nanti masa yang akan menjawab, oke? Allah yang akan memberi pengadilan, bukan kita ngadili orang. Yang pernah ngajari kok diadili iki piye kok gede, aku ya gak apa-apa, jenenge menungso. Samih kata kuncinya. Nek awake mangkel karo wong, lebih-lebih koncone dhewe, samih kula menasai. Kamu harus memberi maaf. Dah, saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sebelum tak tutup, enak pertanyaan gak di YouTube? Misal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.